Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jan Miftahul Busro, NIM 194011011009. Di sini saya akan menerangkan tugas UAS saya yang berjudul Bimbingan Konseling Islam Berkebutuhan Khusus dalam Hubungan Orang Tua dengan Anak Tunawicara. Nah, jenis kebutuhan khusus yang saya ambil ini tunawicara. Tunawicara merupakan ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Penyandang tunawicara biasanya berkomunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Seperti yang kita ketahui, penyandang tunawicara tidak hanya berkomunikasi dengan sesama penyandang tunawicara. Sudah sewajarnya, ada kalanya mereka berkomunikasi dengan orang normal seperti orang tua, keluarga, bahkan hubungan sosial lainnya yang bukan orang tunawicara. Nah, indikator perilaku dan kondisi subjek berkebutuhan khusus kali ini ada dua. Yang pertama itu orang tua. Orang tua merupakan seorang ayah dan ibu. Hubungan orang tua itu sangat kental dengan anaknya. Nah, yang tunawicara merupakan individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam berkomunikasi verbal sehingga kesulitan dalam berkomunikasi. Gambaran permasalahan orang tua dengan anak tunawicara. Nah, di sini gambaran permasalahan orang tua dengan anak tunawicara yaitu dalam proses penyesuaian diri, seorang orang tua akan mengalami perasaan frustasi, malu, dan konflik batin, serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepada individu oleh dunia di mana individu itu hidup. Artinya, orang tua itu merasa malu punya anak ABK atau anak tunawicara karena tidak bisa hidup normal seperti layaknya anak-anak biasa. Yang kedua itu timbul stres. Stres yang dialami oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus berpengaruh pada perkembangan anak tunawicara. Anak tunawicara akan berubah agresif karena tidak dimengerti oleh orang tuanya. Di sini berpengaruh dengan lingkungan baik sekolah maupun sosial, tetangga-tetangganya. Anak tunawicara akan merasa tidak dihargai, tidak berguna dalam hidupnya. Nah, selanjutnya itu teknik konseling. Teknik konseling ini memberi pengertian kepada orang tua bahwa para orang tua yang memiliki anak ABK diharapkan agar selalu mengupayakan hal yang terbaik untuk anaknya. Karena bagaimanapun kondisi anak adalah anugerah dan titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, diberikan kasih sayang, dan dibekali ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memberi dukungan sosial kepada orang tua dan anak tunawicara. Di sini dapat menggunakan hubungan sosial atau membentuk lebih banyak forum pertemuan orang tua dan anak yang dapat meringankan beban psikologis orang tua dan anak wicara. Artinya itu membentuk sebuah komunitas yang berisi orang tua yang memiliki anak tunawicara atau anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka bisa saling berbincang, bertukar pendapat, bertukar pengalaman. Oh, ini bagaimana, itu bagaimana. Nah, kita bentuk seperti itu. Terus membentuk konsep diri anak yang positif, anak merasa diinginkan, membentuk perasaan yang aman, mengembangkan rasa percaya diri si anak, reaksi emosinya yang positif dan kepatuhan serta mampu melakukan penyesuaian diri secara baik. Artinya yang tadi, anak itu diberi pengertian, dibekali dengan kasih sayang dan ilmu yang bermanfaat. Nah, hasil perkembangan individu berkebutuhan khusus setelah mendapatkan konseling. Nah, ini anaknya setelah mendapat teknik konseling seperti tadi, anaknya bisa sikap menerima orang tua dengan baik, dengan segala kelemahan, kekurangan, serta kelebihan yang dimiliki oleh anak, sesuai dengan pemahaman yang dimiliki seorang ibu. Maka ibu akan menerima kondisi anaknya dengan memberi kasih sayang, perhatian, dan mampu untuk memahami perkembangan anak sejak dini. Orang tua akan paham apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan apa-apa yang belum bisa dilakukan oleh anak dan tidak menuntut lebih terhadap
anak. Selanjutnya analisis. Dari data di atas, bagi anak berkebutuhan khusus, peran aktif orang tua itu sangat mendetail, sangat berpengaruh terhadap kedewasaan nanti. Jadi untuk para orang tua itu berilah kasih sayang meskipun anaknya berkebutuhan khusus. Cintailah mereka, hargailah mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.